Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Hita Bayu dengan NPM 25783108. Saya kelas 1D dengan saya kelas 1D. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mohon maaf bukan menjelaskan tapi mm, melakukan tugas UAS yang sudah dikasih soalnya itu menjelaskan 5 poin yaitu yang pertama prosedur, fungsi, ketiga recursive, yang keempat sequential search, yang kelima binary search. Nah, ini wajib dijelaskan pada UAS kali ini. Kita langsung aja ke prosedur. Yaitu apa itu prosedur? Kita wajib tahu definisinya dahulu. Definisi prosedur adalah yaitu intinya ya, berisi langkah-langkah atau suatu aksi untuk melakukan tugas tanpa. Ini wajib ada tanpa mengembalikan nilai. Ini sangat beda banget sama fungsi. Kalau fungsi itu mengembalikan nilai, sedangkan kalau prosedur tidak mengembalikan nilai. Nah, apa sih prosedur itu? Apa sih kelebihannya? Kapan kita memakai prosedur itu? Apa gunanya dan kelebihannya ya intinya ya? Yaitu kelebihannya ketika kita pakai prosedur, yaitu lebih terstruktur, rapi, mudah dibaca, dan yang paling penting itu gampang diperbaiki jika ada bug. Contoh, jika ada bug di prosedur A, kita nggak mungkin kan ke prosedur C untuk dibetulin, enggak kan? Jadi kita wajib fokus ke A aja, yang lain tuh nggak usah diatak-atik lagi, soalnya yang ngebug itu A-nya. Nah itu. Nah, kapan sih dibutuhin? Selanjutnya itu kapan kita butuhin prosedur itu? Ya tentunya butuh banget ya, bukan kapan, tapi butuh ketika ngoding. Kenapa butuh? Kita bayangin aja ya, saya itu mau output mau nulis kode output di 30 tempat yang berbeda ya, bukan di tempat yang sama. 30 output yaitu selamat datang. Gak mungkin kan saya mengasih kode selamat datang berkali-kali. Jadi butuhnya itu prosedur. Nah, di prosedur itu kita nulis output selamat datang. Nah, kita tinggal call doang di tempat-tempat yang dibutuhkan. Nah, begitu juga kalau kodenya panjang, kodenya gede, nggak mungkin kan kita mengulang-ulang kode itu. Jadi kita butuhkan call. Ketika call udah disatuin, nah nanti kita ke tempat yang dibutuhkan, kita tinggal call aja, yaitu memanggil prosedur itu. Nah, itu gunanya nggak mengulang-ulang kode itu. Jadi kita butuhin prosedur untuk memanggilnya saja. Selanjutnya poin kedua yaitu fungsi. Nah, ini sama aja sebetulnya definisinya, yaitu menerima input dan melakukan aksi di dalamnya dan mengembalikan nilai. Beda ya sama prosedur. Kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai, tapi kalau di fungsi dia itu mengembalikan nilai. Nah, itu cukup jelas perbedaannya. Yaitu keunggulannya ya, kita langsung ke unggulan fungsi, yaitu mengulangi to be class kode sama kayak prosedur, yaitu tidak mengulangi kode-kode itu saja. Dan nilai balikan dan fungsi juga mempunyai nilai balikan. Nah, ini penting ya, soalnya fungsi itu pasti memiliki nilai balikan. Dan ini cocok untuk kode-kode yang emang kodenya panjang, banyak, itu cocok banget untuk fungsi. Dan prosedur, nanti tergantung apakah ini kodenya butuh mengembalikan nilai atau tidak. Kita langsung ke contoh nyatanya sih. Contoh nyatanya tuh ya, kita ke fungsi aja dulu. Contoh nyata fungsi. Ketika ada teman minta tolong ngambilin sapu itu dong, minta tolong ambilin sapu. Ketika kita minta tolong ngambilin sapu, otomatis teman kita mengambil sapu dan ngasih kita sapu, kan mengembalikan nilai. Kita ngasih kode, kita memanggil teman kita untuk ngambil sapu dan dia ngasih nilai ke kita, untuk nilai kita itu yaitu sapu, dia ngasih sapu kita. Sedangkan kalau prosedur tuh contohnya ketika tolong matiin lampu. Boy, tolong matiin lampu dong. Nah, kan otomatis teman kita itu jalan matiin lampu. Apakah ada nilai yang dikembalikan? Enggak ada mengembalikan nilai, yaitu prosedur tidak mengembalikan nilai. Tapi ada aksinya, yaitu lampunya mati. Nah, itu bedanya, itu beda jelas banget. Yaitu intinya ya, salah satu perbedaan prosedur dan fungsi, tidak mengembalikan nilai dan mengembalikan nilai. Itu salah satunya. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu recursive. Nah, ini apa sih itu definisi recursive? Recursive adalah teknik ketika fungsi dipanggil. Yaitu ketika fungsi dia memanggil dirinya sendiri dan menyelesaikan masalah yang lebih kecil dari masalah yang sebelumnya. Nah, jadi fungsi
kan fungsi itu mengembalikan nilai ya. Dia memanggil fungsinya lagi, tapi pasti ada berhentinya, nggak mungkin infinity. Kode pasti ada berhentinya, nggak mungkin infinity ya. Nah, kalau kita contohnya ini tuh kayak kita cermin, kita megang cermin dan di depan ada cermin. Nah itu kan selalu memantul, makin kecil. Begitu juga fungsi. Jadi dia manggil fungsi berkali-kali. Nah, itu inti fungsi ya. Jadi itu, dan fungsi itu wajib ada base case. Apa itu base case? Yaitu kode berhenti agar tidak loop infinity. Kan saya udah ngomong nanti nggak infinity. Jadi ada base case-nya. Nah, selanjutnya dia wajib juga bagian yang memiliki, dan dia wajib memiliki memanggil dirinya sendiri. Kan kita recursive disebut ketika dia memanggil dirinya sendiri. Itu udah didefinisikannya. Selanjutnya yaitu kenapa sih recursive itu dipakai, suka dipakai oleh pengoding itu, sebab kode itu akan lebih pendek ketika pakai recursive. Selanjutnya itu lebih mudah dibaca dan strukturnya itu pecabang kalau kita lihat ya, dan digunakan dalam intinya itu kayak lebih pecabang banyak. Kalau kita lihat contohnya itu banyak recursive itu dipakai di dunia IT. Mungkin selanjutnya yaitu poin keempat itu sequential search. Nah ini ada sebetulnya 4 sama 5 nih jenis untuk menemukan data. Jadi menemukan data itu ada dua jenis, yaitu sequential search dan binary search. Nah kita langsung bahas yang poin keempat, sequential search. Apa itu sequential search? Sequential search adalah metode pencarian data dengan memeriksa semua elemen satu persatu sampai ketemu. Ketika ketemu stop ya. Tapi kalau nggak ketemu lanjut sampai semua elemennya habis. Maka kalau nggak ada, maka dia nggak menemukan kode itu. Ya kita sebetulnya gampang untuk menggunakan sequential search dibandingkan binary search. Soalnya binary search itu lebih susah dan dia nggak wajib tertata. Datanya itu nggak wajib tertata. Kalau binary search itu wajib tertata, kayak awalnya A, terus itu yang ke bawahnya itu B, jadi ketata. A sampai Z itu wajib ketata. Mungkin 1 sampai selanjutnya ketata. Itu intinya kalau binary search. Kapan sih kenapa sequential search itu suka dipakai? Kenapa suka dipakai? Karena itu ketika datanya dikit, nah nggak usah kita susah-susah binary search. Soalnya binary search itu keunggulannya itu ketika datanya banyak. Tapi kalau datanya dikit, ya gak usah. Kita pakai sequential search yang jelas-jelas kodenya udah dikit, datanya udah dikit, ya udah pakai sequential search aja. Dan datanya itu nggak ketata. Maksudnya nggak ketata itu kayak gimana ya? Ketika ada 4 elemen nama mahasiswa, yang 4 elemen ya, yang ke-1 ini Z, awal Z, yang kedua awalnya A, yang ketiga awalnya K, yang keempat awalnya B, kan itu nggak ketata ya. Kalau abjadnya nggak ketata. Nah ini kalau nggak ketata gini dan kita malas ngebetulinnya sesuai abjadnya, kita pakai sequential search. Soalnya dia bakal ngecek satu. Nah itu udah jelas ya. Dan kalau sequential search itu yang saya udah ucapkan sebelumnya, mudah diimplementasikan. Kenapa? Kodenya itu pendek banget. Soalnya dia tuh ngecek ngulang-ngulang, kayak mengulang satu persatu pakai pengulangan, ngecek semua elemennya. Selanjutnya poin yang kelima, binary search. Apa sih itu binary search? Yaitu metode pencarian yang membagi data menjadi 2. Jadi ada data, elemen, dia bagi 2. Nah, bagi 2 ini dia bakal ngecek kanan atau sebelahnya. Kalau emang datanya ada di kanan, ya udah dia nggak bakal ngecek yang di sebelah sini. Nah itu beda ya. Jadi ini binary search itu digunakan ketika dia itu datanya banyak. Udah jelas ya. Kalau emang datanya dikit pakai sequential search saja. Tapi kalau banyak dan itu ketata, ini wajib ketata ya binary search. Kalau nggak ketata ya, betul ketata, dia wajib pakai binary search. Nggak wajib sih, maksudnya binary search itu wajib datanya ketata. Nah jadi kan kalau binary search itu dibelah 2, apakah dia di kanan atau di sebelahnya. Kalau emang yang di cari itu sebelah kanan, di sini dibuang, kita ke kanan, di kanan dicek, diambil lagi tengah-tengahnya, apakah di tengah, bukan,
maka dicek apakah di sebelah kanan apa di sebelahnya. Oh, di sebelah kanan lagi, maka di sini dibuang, dia ke sebelah kanan lagi, ditemukan mana sih yang kanan ini, tengahnya, midnya. Kan udah dikasih tahu ya, rumus untuk menemukan tengah-tengahnya itu yaitu awal ditambah akhir, habis itu dibagi 2. Nah, itu udah ketemu tengah-tengahnya. Contoh aja, 0 ditambah 5 dibagi 2. Kan udah jelas ya, yaitu berapa? 2,5. Kan jelas tengah-tengahnya. Tapi kalau di indeks itu nggak ada 2,5. Mungkin kita langsung mentokin ke 3, yaitu in-nya, bilangan bulatnya. Itu sangat beda banget sama binary search. Dan kapan kita memakainya itu udah beda, kapan kita memakainya udah beda, sangat jelas. Nah, itu sangat jelas ya perbedaan dua 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 source ini ya. Yang satu itu sequential source dan yang kedua binary source. Yang ke awal itu sequential source itu ketika kita pakai, kapan sih kita pakai? Ketika datanya dikit, ketika data yang dia tuh nggak ketata, abjadnya nggak sesuai atau angkanya nggak sesuai, isinya nggak sesuai. Sedangkan kalau binary source itu ketika datanya banyak, nah itu bisa itu dipakai di binary search, tapi wajib ketata. Ketata ini maksudnya itu kayak abjadnya ketata, angkanya ketata. Nah, kita wajib paham 5 poin fondasi awal ini, wajib kita pahamin. Soalnya ini fundamentalnya, termasuk juga if, kecabangan, while, duel, sama yang lainnya. Ya itu wajib kita pahamin, ya, soalnya ini fundamentalnya. Mungkin kesimpulannya itu prosedur itu membantu kita menjalankan aksi yang maksudnya bukan mengulang-ulang, salah itu, aksi tanpa perlu menulis ulang kode itu. Jadi prosedur itu ya untuk tidak mengulangi kode-kode yang sama pas kita nulis. Fungsi itu memungkinkan kita melakukan perhitungan dan mengembalikan hasil secara struktur. Jadi itu fungsi. Kalau rekursiv, dia tuh membantu menyelesaikan masalah yang bersifat bertingkat. Paham kan? Bertingkat, memanggil dirinya sendiri, atau percabangan dengan cara yang lebih bagus lah intinya. Walaupun kata gue ini agak cukup nge-lag, apalagi nanti fungsinya yang banyak, dengan memanggil lagi cukup nge-lag kayaknya ya. Kalau yang ke-4 dan 5 ini jenis searching, yaitu sequential search, yaitu metode pencarian yang sederhana dan cocok untuk data yang kecil dan tidak tertata. Yang kelima yaitu binary search, adalah teknik pencarian yang sangat cepat, tapi wajib ketata ya isinya, dan memanfaatkan metode pembagian 2, yaitu menemukan tengahnya dulu dan dicek apakah di sebelah kanan atau di sebelahnya lagi. Kalau emang di sebelah kanan, maka di sini gak usah dicek. Nah, nanti double lagi di sini dicek. Mungkin di sini sebelah kanan, nanti yang sebelah kanan dicek lagi tengahnya mana, dilihat kodenya sebelah kanan atau kiri. Kalau emang sebelah kanan, di sini gak usah dipakai, dilihat lagi tengahnya, gitu aja mulu. Nah, itu namanya binary search. Kita sebetulnya wajib memahami 5 poin ini. Kenapa? Ada banyak alasan kita wajib. Yang pertama itu fundamentalnya. Soalnya ini fundamental di semua bahasa. Kalau kita nggak paham fundamentalnya ini sangat fundamental banget. Itu kita kayaknya udah kewalahan. Selanjutnya itu logika pemrograman jadi lebih tertata. Kenapa? Soalnya itu kayak program fungsi dan prosedur, tanpa dia itu kayak kodenya sangat berantakan banget dan sulit dibaca, dan sangat, kalau ngebug itu masa kita ke bawah mulu nggak mungkin kan. Kalau emang pakai fungsi itu kayak lebih rapi, kayak lebih gampang diperbaiki jika ada bug, itu kan sangat jelas. Yang ketiga, alasan kenapa kita wajib memakai memahamin fondasi ini, yaitu rekursiv itu dipakai di algoritma yang sangat penting. Ya ini wajib penting, jadi kita wajib paham apa sih itu rekursiv. Kalau kita nggak paham rekursiv, nanti kita nggak bisa algoritma sortingnya nggak bisa, dan yang lainnya. Selanjutnya keempat, di semua aplikasi itu pasti ada namanya searching. Nggak mungkin kan nggak ada. Nah, ini gunanya searching. Nah, kan tadi kita udah tahu ya, searching itu ada 2 jenis, sequential search dan binary search. Dan ada kapan sih kita pakai 2 jenis ini? Kan udah dijelaskan. Ketika kita memakai sequential search, ketika datanya dikit dan datanya nggak ketata. Tapi kalau pakai binary search, ketika datanya banyak banget dan datanya ketata, datanya itu ketata banget. Nah, itu yang wajib kita pahamin. Dan yang keempat atau kelima alasan itu efisien kode itu tuh muncul
apa ya, bukan muncul, efisien kode itu bakal ada di awal, yaitu ketika algoritmanya betul atau daya fundamental kita betul. Kalau emang kodenya udah nggak efisien ya pasti ngefek ke aplikasi kita, mungkin lebih nge-lag atau lebih nggak sesuai yang diinginkan kalian. Nah itu ya, mungkin cukup penjelasan yang mungkin bagi saya, maksud saya penjelasan saya. Sekian, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.